Halo teman-teman semua, video kali ini saya akan mempresentasikan dua materi. Materi yang pertama, analisis regresi linear sederhana dan tes statistik non-parametrik. Dosen pengampu Ika Krisni Simangunsong, SPD, FPD. Baiklah, sekarang kita akan membahas materi yang pertama, analisis regresi linear sederhana. Langsung saja penjelasannya, analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana. Apa yang dimaksud dengan analisis regresi linear sederhana? Analisis regresi linear sederhana itu adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan dan penurunan. Pada regresi sederhana biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Fungsi analisis regresi. Fungsi dari analisis regresi itu adalah untuk meramalkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel kriterium atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara variabel bebas atau X dengan sebuah variabel terikat atau Y. Rumus dari regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A ditambah BX. Keterangan dari rumus di atas, Y sama dengan variabel dependen atau variabel terikat, X sama dengan variabel independen atau variabel bebas, A sama dengan konstantan atau nilai dari Y apabila X sama dengan 0. Y sama dengan koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus. A sama dengan sigma Y dikurang sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikurang sigma XY per N kali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. B sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X dikurang sigma Y per N kali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Bentuk persamaan regresi tersebut sering dibaca sebagai regresi X atas Y. Koefisien arah regresi linear dinyatakan dengan huruf B yang juga menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap variabel X sebesar satu bagian. Bila harga B positif, maka variabel Y akan mengalami kenaikan atau pertambahan. Sebaliknya, jika B negatif, maka variabel Y akan mengalami penurunan.
Langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana adalah: yang pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, identifikasikan variabel faktor penyebab, prediktor, dan variabel akibat response. Yang ketiga, lakukan pengumpulan data. Yang keempat, hitung X pangkat 2, Y pangkat 2, XY, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. Yang keenam, buatkan model persamaan regresi linear sederhana. Yang ketujuh, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Baiklah teman-teman, sekian saja penjelasan dari pembahasan materi pertama, analisis regresi linear sederhana. Sekarang kita masuk pada pembahasan materi kedua, yaitu tes statistik non-parametrik. Langsung saja ke dalam pembahasannya. Statistik non-parametrik. Apa yang dimaksud dengan statistik non-parametrik? Statistik non-parametrik merupakan uji statistik yang dilakukan dengan tanpa adanya pendugaan sebelumnya pada nilai populasi. Uji statistik non-parametrik ini digunakan untuk melihat perbedaan antara rata-rata nilai tengah dua kelompok daratan yang sudah diberi ranking. Selain itu, uji ini dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara nilai mediannya. Statistik non-parametrik ini sering digunakan. Yang pertama, umumnya digunakan pada jenis data nominal dan ordinal. Yang kedua, dapat digunakan pada populasi yang bebas distribusi atau distribusi normal atau tidak normal. Yang ketiga, dapat digunakan pada jumlah sampel kecil. Yang keempat, umumnya digunakan pada penelitian sosial. Adapun kelebihan dan kekurangan statistik non-parametrik ini adalah: kelebihan dari statistik non-parametrik yang pertama, tidak membutuhkan asumsi normalitas. Kedua, secara umum metode statistik non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti. Ketiga, statistik non-parametrik dapat digantikan data numerik atau nominal dengan jenjang ordinal. Keempat, tidak dibutuhkan urutan karena sering dijumpai hasil pengamatan yang dinyatakan dalam data kualitatif. Kelima, pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Keenam, walaupun pada statistik non-parametrik tidak terikat pada distribusi normal populasi, tetapi dapat digunakan pada populasi berdistribusi normal. Kekurangannya itu: yang pertama, statistik non-parametrik terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. Kedua, hasil pengujian hipotesis dengan statistik non-parametrik tidak setajam statistik parametrik. Ketiga, hasil statistik non-parametrik tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi seperti pada statistik parametrik. Hal ini dikarenakan statistik non-parametrik mendekati eksperimen dengan sampel kecil dan umumnya membandingkan dua kelompok tertentu. Uji statistik non-parametrik. Bila uji parametrik tidak memenuhi syarat, tes tak berpasangan itu adalah Wien-Whitney. Tes berpasangan itu adalah Wilcoxon. Korelasi Pearson itu adalah Spearman-Wright. Tes proporsi itu adalah C-squared. Statistik non-parametrik
Yang pertama uji Mean-Whitney, yang kedua the Wilcoxon test, yang ketiga Kruskal-Wallis test. Uji Mean-Whitney. Yang pertama, alternatif lain uji T 2 sampel bebas. Kedua, perhitungannya berdasarkan frekuensi sampel. Ketiga, HO sama dengan 2 sampel bebas berasal dari populasi yang identik atau mempunyai mean yang sama. Yang keempat, H1 2 sampel bebas berasal dari populasi berbeda. Uji Mean-Whitney. Z sama dengan U dikurang E kali U per akar dari var kali U. U sama dengan N1 N2 ditambah N1 kali N1 ditambah 1 per 2 dikurang R1. E kali U sama dengan N1 N2 ditambah N1 kali N1 ditambah 1 per 2 dikurang E kali R1 sama dengan N1 N2 per 2. var kali U sama dengan var kali R1 sama dengan N1 N2 kali N1 ditambah N2 ditambah 1 per 12. R1 dibagi total peringkat salah satu sampel. Give it to me like Baiklah teman-teman, sekian saja penjelasan dari pembahasan 2 materi. Materi pembahasan pertama, analisis regresi linear sederhana, dan materi pembahasan kedua, tes statistik non-parametrik. Pada pembahasan ini terdapat kekurangan dari segi bahasa dan sumber yang digunakan terbatas jumlahnya. Untuk itu, semoga teman-teman dapat memakluminya. Terima kasih, semoga hasil dari penjelasan ini dapat bermanfaat, terutama bagi peserta didik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, salam sehat buat kita semua.